Tahun 1969, di sebuah rumah di kota Denver, seorang ibu rumah tangga bernama Penny sedang menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Dia mendapat telepon dari seseorang yang mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal. Sore itu Penny dan keluarganya segera berangkat ke rumah orang tuanya. Ada sebuah peternakan kuda disebut The Meadow. Ketika mereka tiba, mereka disambut oleh kakak laki-laki, Holly. Penny kemudian pergi menemui Nona Ham, sekretaris ayahnya, yang menemukan ibunya sudah meninggal. Setelah itu Penny pergi ke kamarnya, di mana semua foto keluarga mereka ditempel di dinding, dan bertemu dengan ayahnya Cele. Ayahnya kemudian memberinya lencana emas, yang dulunya milik ibunya. Setelah pemakaman ada dua masalah yang harus mereka selesaikan. Yang pertama adalah memutuskan siapa yang akan merawat ayahnya, dan yang kedua adalah memutuskan siapa yang akan merawat tentang rumah dan peternakan kuda Hollis. Kakaknya ingin ayahnya tinggal di panti jompo, tetapi Penny punya pendapat berbeda. Dia lebih suka menyewa perawat dan membiarkan ayah mereka tinggal di rumah. Hollis tidak setuju, karena tempat itu tidak punya harapan berada dalam kondisi terbaik, bahkan sebelum ibunya meninggal. 4 ekor kuda berkualitas tinggi dijual dengan harga di bawah standar, apalagi tidak ada satupun yang cukup berpengalaman dalam mengelola ternak. Oleh karena itu, Penny memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya untuk mengurus masalah tersebut. Namun Jack, suaminya, dan anak-anaknya harus kembali ke kota. Pada hari itu juga di sore hari, Nona Ham menunjukkan 2 kuda yang sedang hamil. Menurutnya, perjantannya adalah kuda jantan terbaik yang dimiliki oleh seseorang bernama Vip, dan kuda betina akan melahirkan kuda-kuda yang hebat. Setelahnya, Penny mengajak Pak Jansen, sang pelatih kuda di peternakan, untuk berbicara menanyakan ke-4 ekor kudanya yang dijual dengan harga murah. Karena menurutnya sebagai pelatih, dia pasti mengetahui harga yang pas untuk kuda-kuda tersebut. Namun Pak Jansen sepertinya meremehkannya dan menjawab pertanyaannya dengan setengah hati. Penny yang marah mulai mempertanyakan keterlibatan Tuan Jansen dalam penjualan kudanya. Dia mengungkapkan bahwa Tuan Jansen melakukan penipuan dan segera memecatnya. Setelah kejadian itu, Penny mencari Hancock, pengacara keluarganya, yang selama ini selalu menangani urusan ternak. Dia mengatakan kepada Hancock bahwa dia telah memecat Tuan Jansen dan meminta rekomendasi pelatih yang cocok untuk merawat peternakan. Kemudian Hancock merekomendasikan kepada seorang pelatih yang memiliki penampilan mencolok dan menurut laporan, berencana untuk pensiun. Namanya adalah Lucian Lauren. Keesokan harinya, Penny menghampiri Lucian yang sedang bermain golf. Dia langsung menyampaikan maksud kunjungannya. Lucian tidak tertarik dengan tawarannya, karena dia sudah mengetahui situasi peternakan sebenarnya. Menurutnya tidak ada kuda yang bisa diandalkan lebih lanjut. Di sana Penny bersikeras bahwa dia masih memiliki 2 kuda betina yang hamil dengan pejantan superior. Tetapi Lucian masih tidak tertarik dan menyuruhnya pergi. Setelah Penny pergi dari sana, Lucian diam-diam memeriksa profil peternakannya. Ketika Penny tiba di rumah, dia memeriksa beberapa buku tentang perawatan hewan dan kemudian menemukan bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada lempar koin antara peternakannya dan Vip. Sebelumnya ayahnya telah setuju dengan Vip untuk berbagi keturunan kuda jantan terbaik dari Bull Truller dan kuda terbaik ayahnya. Seekor kuda yang bagus berusia 17 tahun, dan Hasti Matilda, kuda berusia 8 tahun. Penny memulai penelitiannya tentang kedua kudanya. Untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dia kumpulkan, kuda berkualitas lahir dari kuda yang lebih muda. Tetapi Penny memiliki pemikiran lain, sehingga dia memutuskan untuk memilih kuda yang memiliki stamina yang kuat. Menurut penelitiannya, sesuatu yang berkekuatan penuh akan memiliki keunggulan dalam stamina. Hari pelemparan koin tiba, dan kedua belah pihak telah berkumpul di tempat. Hollis juga datang untuk menyaksikan pelemparan koin. Sesuai kesepakatan, pemenang akan memilih kuda yang mereka inginkan. Koin itu dilempar dan pemenangnya Vip. Sesuai prediksi dia memilih Hasti Matilda, dan Penny setuju untuk memberikan Hasti Matilda kepada Vip. Meskipun Penny kalah dalam lempar koin, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah lempar koin, Penny bertemu Lucian dan bertanya padanya tentang keputusan tersebut. Setelah Penny menceritakan semuanya, Lucian meminta Penny untuk menghubunginya ketika kudanya melahirkan. Penny memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan menunggu kudanya untuk melahirkan.
Suatu hari Penny menerima kabar bahwa kudanya akan segera melahirkan. Dia kemudian mengundang John, anak bungsunya, ke peternakan untuk menyaksikan proses kudanya melahirkan seekor kuda jantan. Untuk semua orang yang melihat kelahiran waktu itu, mereka terkejut, terutama Lucian yang belum pernah melihat seekor kuda yang baru lahir dapat berdiri. Setelah beberapa tahun berlalu, anak kuda merah telah tumbuh menjadi milik peternakan Penny, membawakan kuda ayahnya dan memberitahunya bahwa kuda yang dibawanya adalah keturunan kuda yang berani. Setelah melihat kuda itu, ayahnya menyuruhnya untuk membawanya ke pacuan kuda. Merah tumbuh seperti bayi besar, dia suka tidur dan makan banyak, bahkan tidak bisa dipaksa untuk berlatih. Namun ketika Merah merasa istirahat dan makan yang cukup, dia akan datang dengan stamina yang sangat baik. Pada 4 Juli tahun 1972, di trek balap Aqueduct, balapan pertama untuk Merah, dia datang bersama etape Merah. Dalam perlombaan ini, ditunggangi oleh Paul sebagai joki, namun ia tidak dapat memenangkan perlombaan tersebut. Paul bahkan terjatuh saat perlombaan. Dari kejadian ini, Lucian menyalahkan Paul yang dianggap tidak mampu mengendalikan Merah dan mengatakan bahwa ia menginginkan joki yang baru, yang berpengalaman dan lebih kuat. Perkelahian tidak dapat dihindari antara Lucian dan Paul. Akhirnya Penny harus mengambil tindakan sendiri dan menenangkan mereka. Menurut Lucian, Merah membutuhkan joki baru yang tidak pernah mau menyerah seperti Ronnie Turcotte. 2 minggu kemudian, Penny bertemu Ronnie di sebuah restoran. Malam itu dia datang dengan tongkat, luka di wajah dan kakinya lemah. Penny langsung menyampaikan niatnya dan memintanya menjadi joki Merah. Karena baik Merah maupun dia mempunyai tekad yang sama untuk menjadi pemenang tahap selanjutnya di lintasan balap seroga, sesuai keinginan Lucian. Pada lomba ini Merah kedatangan joki baru Ronnie. Pada saat lomba, Merah mengambil alih perhatian arena dengan menyalip semua lawannya. Dan finish di posisi pertama. Setelah lomba, Penny menunjukkan piala pertama Merah kepada ayahnya. Sejak balapan pertamanya, Merah terus memenangkan lebih banyak kompetisi berturut-turut. Suatu hari semua orang berkumpul untuk menikmati pesta, dan Ronnie muncul membawa kabar baik bahwa Merah menerima penghargaan kuda terbaik tahun ini. Semua orang sangat senang, tetapi Penny harus menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya dilarikan ke rumah sakit setelah menderita stroke dan meninggal. Tidak lama kemudian, saat itu Penny sedang duduk di kamar ayahnya, didekati oleh Hollis dan Jet. Kedatangan mereka tak lain adalah untuk membahas masalah uang. Untuk tanah dan bangunan peninggalan ayahnya, mereka mewarisi pajak sebesar $6 juta, dan menurut Hollis mereka tidak mampu membayarnya, namun dia punya solusi, yaitu menjual Merah yang memiliki harga jual tinggi sekitar $7 juta setelah penghargaan yang didapatnya. Namun, jika dia kalah sekali saja dalam perlombaan Triple Crown yang akan datang, harga jualnya akan turun drastis. Hingga tidak akan ada seorang pun yang tertarik untuk membelikannya, meskipun dengan harga murah. Warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka bukanlah uang, melainkan tekad untuk menang. Hollis tidak bisa menerima keputusannya dan mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan. Karena itu Penny memanggil Nona Ham. Penny bertanya pada Nona Ham tentang wasiat-wasiat yang ditinggalkan ayahnya. Ternyata ayahnya telah menulis surat wasiat yang berisi pembagian warisannya. Hollis berhak atas tanah itu, sedangkan Penny berhak atas kuda-kuda itu. Hollis tidak menerima wasiat ayah mereka dan bersikeras dengan pernyataannya. Bahkan Jack angkat bicara tentang masalah ini dan mengutip Hollis. Pada sore hari, Penny pergi ke kandang Merah, yang saat itu dijaga oleh Eddie. Penny menerima berita baru yang menyedihkan, bahwa Bantan, pengacara keluarga mereka, telah meninggal setelah menghadiri pemakaman ayah Penny. Keesokan harinya, Penny berkonsultasi dengan Hancock tentang Bantan. Dia memberitahu tentang rencananya untuk menjual 32 saham Merah, masing-masing senilai $199.000 yang merupakan harga yang sangat tinggi. Penny mengetahui situasi, dan masalah ini sudah diketahui semua orang. Bahwa kuda jantan keturunan Bolt Ruler tidak pernah bisa menjadi juara dalam perlombaan Triple Crown, namun hal ini tidak membuatnya putus asa. Dia mencoba mencari investor dan menghubungi mereka satu persatu. Namun tidak ada satupun dari mereka yang percaya dengan kemampuan Merah. Langkah terakhir yang dilakukan Penny adalah menghubungi Vip. Mereka bertemu di sebuah restoran.
Roni yang ada di sana menyambutnya. Mereka mulai mendiskusikan bisnis yang ditawarkan oleh Pei. Namun Phipps menolak tawaran tersebut. Karena merah dianggap tidak menguntungkan. Terlebih lagi ia merasa kesal karena kuda yang dipilihnya ternyata adalah kuda yang kurang bertenaga. Sedangkan Penny menjadi pembalapnya. Hal ini membuatnya enggan menerima tawarannya, apalagi merah belum membuktikan kemampuannya, namun Penny meyakinkan Phipps. Detik itu nilai merah akan 3 kali lipat, setelah memenangkan Triple Crown, suatu prestasi yang belum pernah dicapai oleh kuda manapun dalam 25 tahun. Setelah mendengar bahwa Phipps menyetujui tawaran tersebut, berita tentang Phipps yang berinvestasi jutaan dolar telah menyebar ke banyak orang, terutama Martin. Pelatih kuda saingan bernama Siam tidak percaya, karena dia merasa kuda yang mereka miliki bahkan lebih pantas mendapatkannya daripada kuda yang belum teruji kemampuannya. Dia kemudian menantang Penny untuk bertanding. Merah kemudian dibawa ke World Memorial untuk melakukan pertandingan. Phipps pun turut serta menghadiri pertandingan itu untuk melihat kehebatan kuda yang disponsorinya. Perlombaan dimulai, semua kuda berlari secepat mungkin seperti biasanya. Merah selalu berada di posisi terakhir sebelum ia menunjukkan kemampuannya, namun kali ini ia tampil berbeda. Merah memang sedang mengejar kuda-kuda di depan, hingga akhirnya ia berada di posisi ketiga, namun lama-kelamaan ia seolah kehilangan kecepatan dan mulai melambat. Hingga akhirnya merah gagal memenangkan pertandingan. Phipps memperingatkan Penny agar merah tidak boleh kalah dalam perlombaan karena akan membuatnya terlihat bodoh. Setelah balapan, Penny menyeret Ronnie dan Lucian ke sebuah ruangan. Dia menyalahkan mereka atas kekalahan tersebut. Tetapi Lucian membantah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa Ronnie bukanlah orang yang bisa disalahkan untuk mengetahui apa yang terjadi pada merah. Lucian memanggil dokter untuk melihat kesehatannya. Mereka menemukan luka di mulut merah yang membuatnya sakit karena kejadian tersebut. Penny mendatangi Ronnie untuk meminta maaf karena telah menyalahkannya. Beberapa hari kemudian, merah telah tiba di Derby untuk pertandingan ke-99 di Derby. Setelah semua kuda telah menempati kandang, pemiliknya menghadiri jumpa per mengenai kesiapan kudanya saat ditanya wartawan. Penny dengan percaya diri mengatakan merah pasti menang, namun kenyataannya merah tetap menolak makar, padahal luka di mulutnya sudah sembuh. Para wartawan terus mengejar Penny untuk mendapatkan informasi, karena pada waktu itu, merah satu-satunya kuda yang belum berlatih di arena. Penny kehabisan cara untuk membuat merah memakan makanannya, dan akhirnya menyuruh Ronnie untuk membawa merah ke arena untuk berlatih. Tetapi tidak ada perubahan. Bahkan napasnya pun terasa berat. Penny mencoba berbicara dengan merah, dengan menatap matanya, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu. Esok harinya merah sudah berselera kembali. Pertandingan dilangsungkan sore hari, kondisi merah terlihat berbeda. Ia terlihat antusias dan agresif seperti biasanya, namun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi padanya saat balapan. Ronnie berhasil mengontrol merah untuk memasuki arena balapan. Saat peluit dibunyikan, semua kuda mulai berlari, dan merah seperti biasa tetap di posisi terakhir. Sam berada di depan mengejar posisi pertama. Melihat situasi ini, Lucian sangat khawatir. Dia bahkan tidak bisa melihat balapan sampai akhir jika tidak oleh Penny. Sam berhasil masuk ke posisi ketiga, sementara merah masih tertinggal. Perlahan merah mulai untuk mengejar ketertinggalan. Di lap terakhir, merah mulai mengambil alih posisi, membuat balapan menegangkan. Hanya tersisa 1/4 mil menuju garis finish, dan merah berhasil menyalip lawannya dan keluar sebagai pemenang, bahkan menjadi lintasan tercepat yang pernah ada di Derby. Semuanya mengira bahwa merah akan melakukan hal yang sama di perlombaan mendatang. Selama perlombaan, keluarga Penny menyaksikan dari TV, merah melakukan keajaiban dan mengklaim kemenangan lagi. Dia memulai balapan dari posisi terakhir, tetapi memberikan kejutan menjelang akhir balapan. Dengan berlari begitu cepat dan menyalip posisi untuk merebut posisi pertama untuk pertama kalinya, anak-anak Penny bangga padanya dan Jack juga tidak kalah bangga padanya. Malam harinya Penny minum kopi bersama Lucian dan menyampaikan kekhawatirannya pada Lucian yang tampak gugup. Ternyata Lucian gugup dengan Triple Crown, yang sejauh ini belum ada satupun kuda yang berhasil menang. Dia bingung harus berbuat apa agar merah bisa memenangkan perlombaan ini. Belman seperti kuburan bagi kuda karena memiliki lintasan terpanjang dari semua ras.
Biasanya Lucian akan membiarkan kudanya berkembang biak untuk memulihkan staminanya. Namun ia yakin Merah berbeda dengan kuda lain yang ia sukai berlari dan ingin terus melatihnya untuk membangkitkan nalurinya. Namun di sisi lain ia takut Merah akan terlalu lelah dan belum siap untuk pertandingan berikutnya. Keesokan harinya, ada konferensi pers yang dihadiri oleh Martin dan Penny. Menurut Syam saingan satu-satunya adalah Merah, karena dia telah mengalahkan Syam 2 kali berturut-turut. Martin mengakui kehebatan Merah, tetapi dia juga menilai bahwa Syam tak kalah menakjubkan. Karena dia adalah kuda tercepat kedua. Penny menanggapi hal ini dengan bercanda. Martin kesal dan meninggalkan konferensi. Dia kemudian merencanakan sesuatu untuk membuat Merah kalah. Penny sedang latihan. Rekornya sangat bagus saat latihan. Tapi Lucian masih khawatir dengan apa yang mungkin terjadi. Besok malam ada pesta dan Penny mendapat kejutan dari keluarganya. Mereka semua hadir untuk memberi selamat padanya. Atas hal ini membuatnya bahagia dan bangga atas pencapaiannya. Setelah menghadiri pesta, Penny pergi ke kandang. Dia mengatakan kepada Merah bahwa dia telah menemukan makna hidupnya dan mendorongnya untuk pertandingan besok. Dia menyuruhnya melakukan apa yang harus dia lakukan, karena dia merasa bahwa dia telah menang dan besok adalah waktunya untuk menang juga. 9 Juni tahun 1973 adalah hari pertandingan di Belmont. Pertandingan ketiga di Triple Crown, semua orang siap untuk menghadiri perlombaan sore itu. Penny mengenakan lencana emas yang diberikan ayahnya pada hari ibunya meninggal. Merah dibantu oleh Eddie untuk bersiap-siap. Pertandingan akan menempuh jarak 1,5 mil dan hanya diikuti oleh 5 kuda. Semua orang percaya bahwa perlombaan ini hanya milik Syam dan Merah. Terompet dibunyikan dan semua kuda berlari untuk mengambil posisi pertama. Saat ini Merah memimpin perlombaan. Dia berlari sangat cepat dan menempati posisi terdepan. Posisi kedua ditempati oleh Syam dan lama-kelamaan Syam terus menempel pada Merah. Namun Merah terus berlari kencang dan tidak mau kalah. Hingga akhirnya dia unggul jauh. Pada hari itu Merah membuktikan dirinya dengan menjadi juara Triple Crown. Semua penonton bersorak gembira, sementara Martin tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan. 37 tahun sejak kemenangan Triple Crown Merah di Belmont. Tidak pernah ada yang menyamai rekor waktu dan margin kemenangannya. Lucian pensiun pada tahun 1976. Dia membeli perahu dan tidak pernah bermain golf lagi. Meninggal di usia 94 tahun. Dialah yang mencetuskan nama Sekretariat Merah. Dia adalah orang yang paling lama berada di kandang. Ronnie melanjutkan perlombaan cemerlangnya sebagai joki. Hingga ia mengalami kecelakaan pada tahun 1978 yang menyebabkan patah tulang belakangnya, sehingga membuatnya harus duduk di kursi roda. Sekretariat Merah mengakhiri tahun 1973 dengan 4 kemenangan dan kemudian pensiun. Ia menjadi desir dengan lebih dari 600 kuda. Dan masih dianggap sebagai kuda pacuan terhebat sepanjang masa yang pernah diselamatkan. Penny dan keluarganya kemudian tinggal di Colorado.